Halo Sobat Dinkes, kembali lagi di acara PDKT Podcast Dinas Kesehatan Tangerang Selatan. Perkenalkan, saya Rizka yang akan menemani pada podcast kali ini. Dan di sebelah saya ada Dr. Agatha dari tim kerja Surveillance, Imunisasi, Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Penyihatan Lingkungan dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Nah, Sobat Dinkes, hari ini kita akan membahas tentang isu yang menjadi perhatian nasional, yaitu kejadian luar biasa atau KLB Campak yang terjadi di Sumeneb, Provinsi Jawa Timur ya dok ya. Nah, di mana banyak anak-anak yang mengalami penyakit campak ini dan ada beberapa anak yang meninggal dunia ya dok ya, dan ini sangat mengkhawatirkan bagi kita semua, apalagi penyakit campak ini merupakan penyakit yang menular ya dok ya. Lalu untuk upaya-upaya apa saja sih yang akan dilakukan terutama oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dalam pencegahan dan upaya-upayanya. Nah, kita akan bahas nih kali ini bersama Dr. Agatha. Ya. Dok, boleh dijelaskan terlebih dahulu apa saja sih gejala khasnya dari campak ini, dan untuk masyarakat bagaimana caranya masyarakat ini mengenali sejak dini dari penyakit campak ini, dok? Betul, Mbak Rizka, saat ini memang banyak pemberitaan di media memberitakan bahwa sedang terjadi KLB campak di Provinsi Jawa Timur, khususnya Kabupaten Sumeneb. Di beberapa wilayah sebetulnya juga ada yang terjadi KLB campak dan menjadi perhatian, dan tentunya memang penting untuk masyarakat bagaimana bisa mengenali dari gejala dan tanda penyakit campak. Ya. Penyakit campak ini sendiri adalah sebetulnya bukan penyakit yang baru ditemukan, ini sudah ada sejak masa lampau dan sudah ditemukan pertama kali itu tahun 1954. Jadi sudah cukup lama ya. Nah, kita sering menyebutnya adalah penyakit measles atau morbili. Dia disebabkan oleh virus morbillivirus yang termasuk dalam kelompok virus RNA atau kelompok Paramyxoviridae, dan virus ini sangat cepat menular gitu ya, sangat infeksius, sehingga memang anak yang 100% tidak mempunyai kekebalan terhadap penyakit campak ini sangat mudah tertular ya. Bagaimana kita mengenali dari tanda gejala ini? Ada beberapa tanda gejala dari penyakit campak. Yang pertama adalah biasanya diawali dengan demam lebih dari 38 derajat Celcius dan biasanya berlangsung selama 3 hari. Jadi 3 hari demam. Kemudian selain itu juga mungkin bisa lebih ya demam yang dialami suhu 38 derajat Celcius ini, dan selanjutnya ada gejala 3C yang menjadi ciri khas ya. Yang pertama adalah batuk, pilek, dan konjungtivitis. Biasanya anaknya matanya merah, kemudian ada batuk pilek, terus kemudian ada juga sampai belekan ya matanya seperti itu. Campak mempunyai tanda khas juga, kita sebut tanda patognomonisnya dari campak ini adalah koplik spot. Koplik spot itu di mana ada bercak putih keabuan dengan dasarnya merah yang ada di dalam mukosa dalam di pipi gitu ya, mukosa. Nah, kemudian juga ada bercak yang makulopapular yang bercak kemerahan gitu ya, yang dimulai dari belakang telinga selama 3 hari, kemudian biasanya 4-7 hari kemudian dia akan menyebar ke seluruh tubuh, dan dalam waktu 7-30 hari dari ruang makulopapular ini akan berubah ya menjadi hiperpigmentasi atau kehitaman. Kemudian selain itu juga banyak pada fase ini ada gejala sampai kulitnya bersisik ya. Banyak kasus memang ditemukannya pada saat sudah
bukan gejala awal dengan bercak merah, tapi justru sudah hiperpigmentasi, udah kehitaman ya, baru diketahui. Nah, jika terjadi kasus seperti ini, kasus sudah kulitnya sudah menghitam, kita harus menggali lagi gitu ya. Di gejala awal pada saat anak ini timbul gejala sebelum sakit seperti apa gitu. Makanya kita harus menggali lagi bagaimana gejala dari mulai masuknya kuman sampai timbul gejalanya seperti itu. Di Sumeneb sendiri nih dok, kan sedang terjadi KLB ya, KLB campak nih dok. Adakah indikator resmi yang menyatakan bahwa wilayah tersebut terjadi kejadian luar biasa? Contohnya yang campak ini dok. Oh iya, betul. Jadi untuk dinyatakan kejadian luar biasa campak tentunya harus memenuhi definisi operasional ya. Dalam program surveillance kita mengenal adanya definisi operasional dari KLB campak ini ada dua, yaitu KLB suspek campak dan juga KLB campak pasti. Untuk membedakannya, untuk KLB suspek adalah jadi jika ditemukan 5 kasus atau lebih dalam waktu 4 minggu berturut-turut dan mempunyai hubungan epidemiologi gitu. Dan untuk campak pasti, KLB campak pastinya, nah ini dari kasus suspek tadi yang sudah ditemukan, kita lakukan pemeriksaan laboratorium di biasanya Tangerang Selatan melaksanakan di WBLKM Kementerian Kesehatan di Jakarta, dan apabila ditemukan 2 kasus dengan positif IgM atau dari CBMS ya, surveillance campak berbasis kasus, itu ditemukan 2 kasus positif IgM campak, nah dan memenuhi kriteria hubungan epidemiologi, itu bisa dikatakan adalah KLB campak pasti. Kemudian hubungan epidemiologi seperti apa gitu ya? Hubungan epidemiologi ini di mana adanya kontak antara kasus dengan kontak erat gitu. Seperti apa contohnya? Misalnya satu kakak adik atau satu keluarga, kemudian ada satu teman sekelas gitu ya, atau teman sepermainan. Jadi mempunyai hubungan seperti itu, hubungan epidemiologi. Hubungan epidemiologi sebetulnya ada secara luasnya, bisa juga karena ada wilayah yang sama atau kecamatan yang sama, kelurahan yang sama, itu juga bisa dinyatakan adanya hubungan epidemiologi. Seperti itu. Berarti ini penularannya sangat cepat ya dok untuk campak sendiri ya. Sebagai kita sobat Dinkes, kita sebagai orang tua harus lebih waspada lagi terhadap penyakit-penyakit menular di sekitar kita, apalagi yang terjadi di lingkungan sekitar kita, yang dekat dengan anak-anak kita ya. Iya betul, penyakit campak sangat cepat ya tertular, bahkan campak ini mempunyai laju reproduksi atau RO itu 17-18 kali. Memang dia menularnya melalui airborne atau melalui percikan mikro ya, seperti droplet seperti itu dari pada saat batu, bersin ya, atau melalui sekresi hidung. Nah itu sangat cepat sekali menularnya. Jadi satu anak yang terinfeksi campak itu bisa menularkan sampai 12-18 kali anak di sekitarnya. Jadi perlu penanganan cepat ya, kita perlu melakukan isolasi gitu untuk tidak terjadinya transmisi penularan yang lebih luas lagi. Dok, untuk di Tangerang Selatan sendiri nih, bagaimana situasi di Tangsel ini dok? Apakah sudah ada kasus campak yang sudah dilaporkan dok? Iya, situasi terkini dari penyakit campak di Tangerang Selatan yang terlaporkan ke Dinas Kesehatan ya, itu memang kita sudah menerima laporan ada kasus suspek sebanyak 317 kasus suspek, dan sudah terkonfirmasi laboratorium dengan campak positif itu ada 19 kasus, kemudian ada 207 kasus sudah terkonfirmasi negatif. Ini memang ada peningkatan kasus ya sejak di minggu ketiga bulan Agustus
Agustus. Sebetulnya kasus campak ini sudah ada di bulan Januari, tapi peningkatan untuk tren kasus campak di Tangerang Selatan sendiri terjadi di minggu ketiga bulan Agustus. Nah, di sini juga kita melihat potret kasus campak untuk di Tangerang Selatan ini sudah tersebar di 6 kecamatan, dan satu kecamatan memang belum ada kasus positif, tapi ini tentu sangat berpotensi karena wilayah berbatasan ya, terutama itu bisa terjadi positif campak gitu. Kemudian juga di awal tahun kita hanya menemukan kasus di Januari, kemudian meningkatnya itu di bulan Agustus. Cukup jauh ya, tapi seiring dengan terjadinya KLB di beberapa wilayah, ini juga menjadi perhatian. Ternyata di Tangerang Selatan sendiri terdapat peningkatan kasus. Dok, apa saja sih upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ini dalam mencegah penularan penyakit campak ini dan untuk menjaga masyarakat terjaga dari kesehatannya seperti itu, Dok? Ya, jadi melalui program surveillance, Dinas Kesehatan sudah melakukan beberapa hal ya untuk pencegahan dan pengendalian kasus campak ini. Yang terutama, yang pertama adalah pemantauan dari program surveillance. Dinas Kesehatan sendiri sudah mempunyai sistem pemantauan yang kita Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon atau SKDR, terus juga melalui surveillance PD3I, penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, itu selalu kita pantau setiap minggunya. Jadi setiap fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu puskesmas, rumah sakit, dan juga klinik gitu ya, itu melaporkan kasus yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu juga tidak hanya melalui fasilitas pelayanan kesehatan itu kasus yang berobat, tapi ada juga berbasis kejadian gitu ya. Di SKDR itu ada pantauan event based surveillance yang sudah berjalan di puskesmas maupun rumah sakit dan klinik. Jadi setiap ada kejadian tidak menunggu 1 minggu, dari masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan sudah melaporkan kepada Dinas Kesehatan. Setelah ada pelaporan ini, kemudian biasanya akan diambil pengambilan spesimen untuk dibuktikan dari laboratorium apakah betul-betul terkonfirmasi positif atau tidak. Kemudian selain itu juga Dinas Kesehatan, puskesmas itu melakukan investigasi kasus ya, terus dengan penyelidikan epidemiologi, jadi turun ke lapangan oleh petugas surveillance, kemudian mengoptimalkan dari bina wilayah dan juga Minder Sehat itu untuk melakukan pemantauan, kemudian juga melakukan investigasi yang menyeluruh ya bersama dengan kader kesehatan gitu. Dan juga selain itu juga upaya surveillance juga kita melakukan survei cepat komunitas untuk memastikan cakupan imunisasi yang ada di wilayah tersebut, apakah masih ada anak yang belum terimunisasi untuk mencegah penyakit campak ini ya. Kita melakukan SCK, kemudian juga dari Dinas Kesehatan, Ibu Kepala Dinas Kesehatan sudah menerbitkan surat edaran kewaspadaan dari peningkatan kasus-kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Selain itu juga kita sudah melakukan advokasi ya kepada lintas sektor, kemudian juga kepada masyarakat berupa media edukasi gitu, melalui promosi kesehatan untuk semua masyarakat bisa mengetahui situasi saat ini yang terjadi di Tangerang Selatan, terutama kasus campak ya. Luar biasa sekali ya, Dok, apa yang Dokter paparkan ini terkait upaya-upaya dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ini menurut saya sudah sangat baik ya, Dok, dalam upaya penanggulangan penyakit-penyakit baik menular ataupun tidak menular ini ya, Dok ya. Mengingat betapa pentingnya, Dok, imunisasi dalam pencegahan utama campak ini, untuk Tangerang Selatan, capaian imunisasinya dalam beberapa tahun terakhir ini bagaimana ya, Dok ya? Iya, imunisasi campak
Memang sudah masuk dalam 14 antigen dari imunisasi program ya. Imunisasi campak ini diberikan pada usia 9 bulan, kemudian juga ada imunisasi lanjutan pada 18 bulan, dan juga pada BIAS, bulan imunisasi anak sekolah atau kelas 1 SD. Jadi kalau anaknya tidak sekolah, itu bisa di usia 7 tahun untuk mendapatkan imunisasi campak. Imunisasi campak yang tergabung dalam MR ya, campak dan rubella gitu. Harusnya diberikan pada anak mulai dari 9 bulan. Itu kenapa? Karena memang saat anak usia 9 bulan ini dia penurunan dari antibodi dari yang didapat dari ibunya sudah menurun, sehingga perlu mendapatkan imunisasi campak. Dan untuk mengoptimalkan, untuk mendapatkan perlindungan yang optimal, sebaiknya imunisasi memang diberikan pada jadwal yang sudah ditentukan. Tangerang Selatan sendiri untuk cakupan imunisasi, kita lihat dari 3 tahun terakhir, itu cakupannya sudah baik ya, cakupan yang tinggi, tetapi ternyata tinggi tidak merata. Jadi masih ada daerah-daerah atau wilayah-wilayah di Tangerang Selatan yang tidak mencapai 95% ya. Dengan 95% ini kan diharapkan herd immunity atau perlindungan optimal didapatkan. Dengan tidak mencapainya di 95%, tentu akan berpeluang untuk beberapa wilayah atau daerah untuk terjadi daerah kantong-kantong yang bisa menimbulkan kasus campak ya. Jadi itu untuk peningkatan cakupan imunisasinya cukup signifikan ya dari 2023, 2024 dan juga 2025 ini. Namun ternyata masih cakupan yang belum merata di seluruh ini. Seharusnya merata ini kita harapkan tidak hanya tingkat kota ataupun tingkat kelurahan, kecamatan, tapi sampai ke tingkat RW ya. Dengan adanya PWS, pemantauan wilayah setempat, juga puskesmas melakukan analisis data dari cakupan imunisasi untuk bisa cakupan imunisasi yang tinggi dan merata sampai ke tingkat RW. Sebetulnya untuk imunisasi sendiri ini gampang dijangkau ya dok, maksudnya bisa didapatkan di posyandu, di puskesmas atau klinik-klinik terdekat ya dok ya. Betul. Imunisasi sekarang, pelayanan imunisasi sangat mudah terjangkau. Ini bisa ke posyandu, kemudian juga rumah sakit, kemudian klinik atau praktik bidan mandiri itu sudah menyediakan layanan imunisasi. Dan untuk vaksin sendiri kita masih disupport oleh Dinas Kesehatan Provinsi dari Kementerian Kesehatan, dan vaksin logistiknya sangat cukup gitu ya untuk bisa melayani anak-anak yang di Tangerang Selatan. Untuk strategi sendiri nih dok, strategi apa saja yang sudah diterapkan oleh Dinkes Kota Tangerang Selatan ini dalam mencapai capaian imunisasi campak ini dok? Iya. Beberapa strategi di program imunisasi di Tangerang Selatan sudah kita laksanakan ya, untuk meningkatkan cakupan imunisasi yang tinggi untuk bisa terhindar dari penyakit PD3I. Antara lain kita punya PWS, pemantauan wilayah setempat, kemudian juga optimalisasi dari Nidor Sehat, dari Bina Wilayah gitu ya. Beberapa sudah melakukan pelayanan tidak hanya di fasilitas pelayanan kesehatan atau di puskesmas, tapi juga melakukan door to door ya, untuk melengkapi status imunisasi anak yang ada di wilayahnya. Selain itu juga dari ini kita selalu mengadakan evaluasi yang rutin untuk cakupan imunisasi di tingkat kota bersama dengan puskesmas. Kemudian juga di rumah sakit juga seperti itu, evaluasi juga terus kita laksanakan kolaborasi dengan rumah sakit, karena banyak juga anak di Tangerang Selatan ini yang diimunisasinya di rumah sakit seperti itu. Kemudian untuk program nasional sendiri untuk imunisasi campak kita sudah mengikuti BIAN ya, bulan imunisasi anak nasional di tahun 2022 itu. Untuk cakupan kita alhamdulillah untuk Tangerang Selatan sendiri cakupannya sudah tinggi pada BIAN, tapi ternyata yaitu cakupan yang tinggi belum merata gitu, masih ada potensi untuk terjadinya kasus campak. Kemudian juga selain itu edukasi dari media promosi kesehatan
kesehatan itu juga terus dilaksanakan. Kemudian juga advokasi ya ke beberapa lintas sektor seperti organisasi perangkat daerah, kemudian juga para kader kesehatan gitu ya, kewilayahan juga itu terus dilakukan untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi. Seperti itu. Dok, apakah ada himbauan khusus di Kota Tangerang Selatan ini untuk masyarakat mengantisipasi kemungkinan terjadinya KLB di wilayah ini, Dok? Oh iya, himbauan tentu ada himbauan ya untuk masyarakat dari Dinas Kesehatan itu kepada para orang tua dan juga para pengasuh segera bawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti posyandu, klinik, rumah sakit untuk melengkapi status imunisasi ya, baik itu imunisasi rutin maupun imunisasi lanjutan. Jadi sebaiknya imunisasi memang diberikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian tidak menunda dan juga tidak percaya hoax ya untuk memberikan imunisasi karena imunisasi campak ini adalah vaksin yang efektif yang juga aman yang bisa melindungi anak dari penyakit-penyakit campak gitu ya, untuk penyakit campak maupun penyakit PD3I lainnya, dan juga untuk mencegah jangan sampai terjadi kecacatan, kematian gitu ya dengan imunisasi. Kemudian dihimbau kepada masyarakat untuk segera membawa anaknya ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila ditemukan gejala dengan demam dan ruam, karena dengan gejala seperti campak ini harus segera dilakukan penata laksanaan baik tata laksana kasus dan juga anaknya harus diisolasi. Jadi untuk bisa tidak menyebar ke orang lain atau ke anak lain supaya juga pengendalian pencegahan terhadap kasus campak di Tangerang Selatan ini cepat teratasi. Nah, terakhir mungkin himbauan dari Dinas Kesehatan adalah terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Campak ini kan ditularkannya melalui droplet ya. Jadi selain itu dengan PHBS, beri terapi makanan dengan makan makanan bergizi seimbang. Kemudian apabila ada anak dengan gejala tersebut, baik anaknya maupun orang sekitar untuk menggunakan masker. Karena gampang sekali tertular dari percikan pada saat mungkin batuk, bersin gitu ya. Jadi selain terapkan PHBS juga harus memakai masker. Seperti itu bawah. Ya, Sobat Dinkes, imunisasi itu sangat penting untuk mencegah penyakit menular. Dan juga perilaku hidup bersih dan sehat itu juga harus tetap dijaga. Seperti tadi kita harus memakai masker saat kita batuk, saat bersin juga kita harus menutup mulut kita ya, Dok ya, untuk menghindari itu tadi droplet menyebar ke lingkungan seperti itu ya, Dok ya. Ya. Betul sekali. Baik Sobat Dinkes, untuk acara PDKT hari ini mungkin kita cukupkan ya, Dok. Kita sudah mendapatkan informasi yang begitu jelas yang sudah disampaikan Dr. Agatha, betapa pentingnya imunisasi itu untuk mencegah penyakit menularnya, Dok ya. Dan kesehatan itu mahal ya Sobat Dinkes. Jadi mari kita bersama-sama menjaga kesehatan kita dan membawa anak kita ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi atau di fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan imunisasi yang lengkap. Salam sehat, bye-bye Sobat Dinkes.